Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai prinsipal component analysis atau yang bisa kita sebut dengan PCA. Nah, latar belakangnya adalah ketika kita coba untuk membuat sebuah model, fitur yang kita gunakan biasanya itu terlalu banyak sehingga menimbulkan noise yang menyebabkan kita kesulitan dalam melakukan analisa. Nah, kesulitannya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu kita akan kesulitan melakukan visualisasi pada saat EDA. Nah, selain itu, dengan banyaknya fitur, maka otomatis akan menambah kompleksitas dari model kita. Nah, solusinya adalah dengan mengurangi dimensi fitur, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan PCA. Nah, gimana sih PCA itu? Jadi, PCA itu adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk merangkum fitur dari suatu data gitu ya. Jadi, misal kita ada 3 nasi goreng nih, dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, gimana kita mengenalinya gitu ya? Nah, pertama-tama kita bisa nih mendeskripsikan fitur dari masing-masing nasi goreng itu gitu ya. Jadi ada fitur jenis nasi, banyak garam, banyak sambal, banyak minyak dan lain sebagainya. Namun kita juga bisa mendeskripsikan dengan fitur yang lainnya, yaitu seperti contohnya adalah jenis piring, lama waktu masak, dan banyak nasi. Namun ada kemungkinan bahwa fitur atau karakteristik yang kita deskripsikan itu redundan gitu ya. Contohnya banyak nasi dan lama waktu memasak. Nah, ini adalah sesuatu hal yang mungkin otomatis gitu ya. Jadi ketika banyaknya nasi banyak, maka waktu kita untuk memasak pasti akan lebih lama seperti itu. Jadi itu sangat redundan gitu ya. Nah, jika kita bisa menentukan karakteristik yang tidak redundan, maka kita dapat merangkum data yang sama dengan fitur yang lebih sedikit. Nah, itulah yang dilakukan oleh PCA. Jadi, PCA itu tidak memilih fitur atau karakteristik yang penting ya. Namun, PCA akan merekonstruksi karakteristik baru yang dapat mendeskripsikan data menjadi lebih baik. Nah, maksudnya karakteristik baru itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan fitur waktu tunggu nasi goreng sebelum dihidangkan. Nah, ini kan fitur ini tidak terlalu berguna gitu ya, karena semua jenis nasi goreng itu akan terlihat sama gitu. Nah, oleh sebab itu, PCA akan mencari karakteristik lain yang menunjukkan variasi sebesar mungkin gitu ya. Jadi ini adalah keywordnya, variasi sebesar mungkin. Nah, misal kita punya data beberapa nasi goreng gitu ya, berdasarkan dua fitur, yaitu banyaknya garam dan banyak merica. Nah, untuk persamaannya adalah seperti berikut. Jadi ada jenis nasi goreng ya, terdiri dari jumlah garam dikalikan satuan garam dan jumlah merica dalam satuan merica. Nah, untuk ini adalah karakteristik atau fiturnya gitu ya, yang mungkin bisa kita representasikan misalnya 1 sendok atau 100 gram gitu ya. Nah, selanjutnya, jika kita gambar atau kita plot, kita bisa lihat pada gambar di sini gitu ya. Jadi di sini ada jenis-jenis nasi goreng, misalnya ada jenis nasi goreng Jawa, nasi goreng Jepang gitu ya. Nah, selain itu kita juga dapat mempersepsikan bahwasanya banyak garam ada pada sumbu X dan banyak merica pada sumbu Y, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi, misal ada nasi goreng Jepang nih. Nah, nasi goreng Jepang ini ternyata komposisinya adalah 0,7 dari 0,7 100 gram garam dan 0,6 200 gram merica. Sedangkan nasi goreng Jawa itu 0,2 kali 100 gram garam dan 0,3 kali 200 gram merica. Nah, kita dapat mencari besar variasi dari nasi goreng pada fitur banyak garam. Nah, kita bisa nih ngambil variasinya gitu ya dari banyaknya garam, karena tujuan kita adalah mencari variasi terbesar gitu ya. Kita perlu mengidentifikasi banyak besarnya variasi dari masing-masing fitur. Sebagai contoh, ini banyaknya garam, maka besar variasinya adalah seperti berikut gitu ya. Jadi dari yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah gitu ya. Dan banyaknya merica pun juga bisa kita ambil dari sini. Jadi kita proyeksikan ke sini dan akan kita dapat nih nilai variasinya seperti itu.
Nah, bagaimana kalau kita punya fitur lain gitu ya? Kita coba membuat fitur lain yang berwarna merah ini yang kita namakan adalah fitur A dan melewati titik-titik jenis nasi goreng tersebut. Nah, dengan adanya fitur A ini, kita tidak perlu menjelaskan fitur banyak merica dan banyak garam gitu ya. Karena seluruh data nasi goreng ini ternyata ada pada fitur A, sehingga kita bisa mereduksi fiturnya nih dari yang awalnya ada merica dan nasi goreng, ternyata kita bisa mencari jenis nasi goreng dari fitur A seperti itu. Nah, selain itu, besarnya variasinya itu juga lebih besar gitu daripada variasi yang awalnya. Contohnya fitur A ini kalau miring ini maka akan besar gitu ya daripada yang mendatar atau yang menurun seperti ini. Nah, sehingga yang awalnya jenis nasi goreng itu adalah jumlah garam dikalikan satuan garam ditambah jumlah merica dikalikan karakteristik merica, maka akan berubah menjadi jumlah fitur A dikali fitur A, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara PCA mencari fitur yang variasi datanya terbesar? Nah, oleh sebab itu PCA memanfaatkan yang namanya covariance dari data atau hubungan antara data satu dengan data lainnya. Nah, misal di awal sini ya, jadi terdapat matriks covariance ya, yang isinya adalah variance untuk satu fitur dan ini adalah variance untuk fitur lainnya. Sedangkan yang di sini itu adalah covariance dari kedua fitur. Seperti itu. Jadi 1,07 ini adalah fitur variance dari fitur garam, fitur dari banyak garam, dan 0,64 ini adalah variance dari banyaknya merica. Seperti itu. Sedangkan 0,63 ini adalah covariance-nya atau hubungan antara kedua fitur tersebut yang bisa kita dapatkan dari Y kurangi Y rata-rata dikalikan dengan X dikurangi X rata-rata. Seperti itu. Nah, tujuannya kita akan membuat fitur A gitu ya. Fitur A ini bisa kita lihat bahwasanya variansnya itu seperti ini. Jadi 1,52 dan untuk fitur A-nya dan 0,001 untuk fitur B gitu ya. Misal ini adalah fitur B. Nah, variansinya itu sangat kecil yaitu 0,01. Nah, selain itu covariance-nya adalah 0 gitu ya. Di sini 0, di sini 0 dan di sini 0 gitu ya. Nah, sehingga karena fitur B ini tidak memberikan informasi yang cukup ya. Jadi misalnya ini kita kurangi, maka informasi yang ada di fitur A ini masih akan cukup besar seperti itu. Nah, jadi di sini terlihat bahwasanya covariance maksimum bisa didapatkan saat covariance fitur campuran bernilai 0 seperti ini. Jadi ketika ini 0, maka covariance-nya maksimum. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita mendapatkan matriks seperti ini gitu ya. Jadi kan awalnya seperti ini, dari yang variansnya 1,07 dan 0,64 dan covariance-nya adalah 0,63 dan 0,63, kita dekomposisi menjadi C2 ini yaitu 1,52 dan 0,001, sedangkan covariance-nya 0,0. Nah, proses ini merupakan proses dekomposisi matriks yang biasa kita sebut dengan agent analysis gitu ya. Jadi agent analysis ini adalah sebuah cara untuk mendekomposisi matriks gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan perkalian matriks yang sekiranya akan menjadi seperti ini, maka itu adalah solusi dari PCA kita gitu ya. Jadi di sini adalah matriks covariance kita yang awal, sedangkan M ini adalah eigenvektornya dan C2 ini adalah eigenvalues atau hasil dari proses PCA tadi, seperti itu. Jadi eigenvalues ini berisi dari variasi
variasi dari prinsipal komponen atau fitur baru yang sudah kita ringkas seperti itu. Dan eigenvektor ini adalah arah dari vektor kita atau arah karakteristik dari fitur kita seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan matriks dekomposisi seperti ini, maka kita sudah bisa mendapatkan hasil dari matriks yang kita inginkan seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya terdapat dua matriks baru, yaitu arah persebaran atau eigenvektor ya di sini, dan ada besar variasinya atau yang bisa kita sebut adalah eigenvalue yang searah dengan fitur A seperti itu. Jadi dekomposisi pada matriks ini dinamakan dengan eigen decomposition gitu ya. Nah, menghasilkan dua hal, yaitu yang pertama eigenvektor yang merupakan penjelasan dari karakteristik dari fitur kita, dan eigenvalue yang menjelaskan bahwa besar sebaran atau variasi dari fitur kita. Nah, gimana sih algoritma PCI ini bekerja? Jadi pertama-tama algoritma PCI ini yaitu yang pertama kita perlu mengurangi data dengan min, atau bisa juga kita melakukan standarisasi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat matriks covariance-nya dan menghitung covariance-nya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan matriks covariance awalnya, kita bisa melakukan yang namanya dekomposisi matriks, atau bisa kita sebut eigen analysis, yang nantinya akan mendapatkan eigenvalues dan eigenvektor. Nah, selanjutnya kita bisa memilih prinsipal komponen yang bisa kita pilih. Nah, setelah itu kita bisa melakukan transformasi data dengan karakteristik baru yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai prinsipal komponen analysis. Semoga bermanfaat.